Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kakak-kakak semuanya. Mudah-mudahan semuanya di rumah dalam keadaan sehat walafiat. Baik, kembali lagi dengan Bapak. Marilah kita sama-sama membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, pembelajaran Bapak buka. Mudah-mudahan semuanya sudah siap. Silakan disiapkan untuk buku paket. Untuk buku paketnya silakan disiapkan, dan juga kakak harapkan semuanya fokus ya, tidak sambil main atau apapun ya. Semuanya fokus, ingin belajar, ingin mengetahui sesuatu yang belum diketahui. Baik, dalam pertemuan ini Bapak akan mengajar tentang sirah ya, dalam mata pelajaran sirah ya, yang di dalam materinya yaitu akan menerangkan tentang dakwah Nabi Muhammad SAW ketika di Mekah ya. Oke, itulah yang akan kita pelajari. Adapun materi-materi yang akan disampaikan yaitu diantaranya tidak langsung semuanya ya Kak, kita akan bertahap supaya semuanya bisa mengerti dan paham betul ya. Yang pertama yaitu tentang dakwah itu sendiri apa ya. Ya kan kita akan berdakwahnya Nabi Muhammad SAW di kota Mekah. Kita akan mengetahui dulu apa itu dakwah ya. Terus Nabi Muhammad SAW itu siapa gitu ya. Lalu di mana? Yaitu di Mekah. Baik, lalu yang kedua, perintah apa saja yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW kepada Rasulullah SAW. Dan juga disambungkan lagi nantinya itu materi-materi apa saja yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam berdakwahnya. Tentunya untuk mengetahui itu kita sama-sama baca buku paketnya. Selagi membaca, Bapak akan sedikit menerangkan ya. Oke, baik, kita lanjutkan. Silakan dibuka di buku paketnya di situ ya. Dakwah. Dakwah itu apakah artinya? Dakwah itu adalah ajakan ya kepada orang lain untuk menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jadi dakwah itu adalah mengajak orang lain kepada ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu dakwahnya untuk siapa Rasulullah SAW ketika di Mekah itu sendiri, yaitu ajakannya itu kepada kaum Quraisy ya, orang Arab kaum Quraisy ya. Karena pada saat itu orang Arab Quraisy itu memiliki ajaran yang sangat bertentangan dengan apa yang disampaikan dan yang akan didakwahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka disitulah baru Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditugaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyampaikan ajaran Allah Subhanahu Wa Taala. Pada saat itu ya, di Mekah itu ya, masyarakatnya itu masih menganut ajaran jahiliyah. Jahiliyah itu adalah ajaran-ajaran yang sangat bertentangan dengan ajaran Allah. Contohnya seperti apa? Seperti mencuri. Mencuri itu adalah dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun pada saat itu ketika di zaman jahiliyah mereka pada mencuri. Seperti berbuat zina oleh Allah itu dilarang, tapi mereka malah melakukan berbuat zina. Ya, itu adalah ajaran-ajaran yang sangat bertentangan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minuman keras, minum khamar ya, memperbudak manusia ya. Memperbudak itu menyuruh-nyuruh ya seenaknya karena merasa penguasa atau apa, seenak-enaknya memperbudak tanpa diberikan upah ya. Nah, di situ jadi semena-mena karena mereka pada saat itu ada yang kaya juga, ada yang ya serba kesusahan juga.
Namun orang-orang susah saat itu diperbudak oleh mereka para penguasa. Oke, baik, kita lanjutkan. Masa berdakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah berlangsung selama 13 tahun. Ingat ya, Kak. Rasulullah SAW berdakwah itu selama 13 tahun. Masa itu dimulai sejak Nabi Muhammad SAW diangkat ya. Muhammad SAW itu ketika mulai diangkat ya sebagai Rasulullah SAW, sebagai utusan yang diutus, yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala itu pada tahun 610 Masehi ya. Oke. Dan itu berlangsung sampai dengan tahun 622 Masehi ya. Jadi Rasulullah SAW itu diutusnya itu untuk berdakwahnya itu dari tahun 610 Masehi sampai dengan 622 Masehi ya. Karena di tahun 622 Masehi Rasulullah SAW itu sudah mulai berhijrah ke Madinah. Oke, itu adalah materi yang pertama. Untuk yang kedua, ya materi yang kedua, ya, yang kedua itu tentang perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad untuk berdakwah. Nah, prosesnya itu seperti apa ya? Kita baca dulu ya bersama-sama. Nabi Muhammad SAW diangkat oleh Allah sebagai Rasulullah pada usia 40 tahun. Rasulullah SAW itu diangkat, diutus untuk berdakwah itu pada usia 40 tahun ya. Oke. Di sini dijelaskan juga pengangkatan tersebut ditandai dengan turunnya malaikat Jibril ya, turunnya malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu yang pertama. Nah, yaitu yakni Al-Qur'an surat Al-Alaq ya. Surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 di Gua Hiro ya. Itu adalah pertama kalinya Rasulullah SAW mendapatkan wahyu. Turunnya Al-Quran yang pertama itu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 itu disebut dengan sebutan Nuzulul Quran, turunnya Al-Quran. Yang ayat pertama itu bunyinya adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Saat itu turunlah ayat itu di Gua Hiro ya. Nanti kalau misalkan kakak semuanya yang udah berziarah ke Mekah, berziarah ke makam Rasulullah pasti mengunjungi Gua Hiro itu ya. Selain berhaji juga seperti apa namanya, bukan berhaji, umroh aja gitu ya. Kalau umroh juga nanti kakak itu bakal melihat bukti-bukti nyata, bukan hanya dengan cerita. Kakak kalau misalkan diberikan nasibnya nanti menjadi diberikan oleh Allah kemampuan untuk pergi ke sana, insya Allah kakak akan melihat bukti-bukti nyatanya, bukan hanya dari cerita. Oke, kita lanjutkan ya kak. Kemudian turun surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai 7 ya. Nah, setelah Al-Alaq itu turunlah surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai 7 yang berisi perintah Allah Subhanahu wa taala agar Nabi Muhammad SAW berdakwah menyiarkan ajaran Islam kepada umat manusia. Nah, di situ yang pertama itu Al-Alaq tentang perintah untuk membaca, untuk mengetahui siapa Allah dan Allah itu yang menciptakan apa. Lalu yang kedua itu setelah tahu ya, lalu diturunkanlah ayat Al-Mudaththir ya, surah Al-Mudaththir ya.
ayat 1 sampai 7 yang di situ perintah untuk Rasulullah SAW mulai berdakwah. Di situ mulailah Rasulullah SAW berpikir bagaimana caranya berdakwah, gitu ya. Lalu apa saja yang harus didakwahkan, gitu kan? Di situ pasti ada pertanyaan. Baik, kita lanjutkan. Itu udah cukup ya, selesai dari tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, atau perintah Allah ya, perintah Allah kepada Nabi Muhammad SAW untuk berdakwah. Nah, di situ perintahnya itu ada di surat Al-Mudaththir dari ayat 1 sampai 7. Baik. Oke, kita lanjutkan. Kita lanjutkan ke materi selanjutnya, yang terakhir yaitu tahapnya itu apa saja yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada yang didakwahi atau kepada masyarakat pada saat itu, kepada masyarakat yang dianggap sebagai masyarakat jahiliyah itu. Apa saja? Yang pertama, ajakan mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Esa itu apa? Mengesahkan itu apa? Esa itu apa? Satu ya. Esa hanya satu lah, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib disembah dan wajib diikuti perintahnya, dan wajib diikuti wajib dijauhi segala larangannya, atau kita wajib takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tauhid ya. Nabi Muhammad SAW mengajar agar penduduk Mekah menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melarang menyembah berhala. Berhala yang disembah oleh penduduk kota Mekah diantaranya Lata, Uzza, dan Manat. Nah, Lata, Uzza, dan Manat pada saat itu yang dianggap sebagai ajaran jahiliyah. Ya, dia menyembah berhala. Berhala itu bentuknya seperti patung. Lata, ya, di situ ada Lata, Uzza, dan Manat itu. Pada saat itu belum mengenal Allah. Nah, perkenalkanlah oleh Nabi Muhammad SAW di dalam segala materi yang disampaikan kepada mereka dengan penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW dan dibantu juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjutkan. Selanjutnya, yang pertama, tadi materi yang disampaikan kepada masyarakat itu tentang ajakan untuk bertauhid atau untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu mengajak ya pada masyarakat untuk percaya kepada hari kiamat. Hari kiamat itu di mana ketika kita meninggal ya, lalu kita itu percaya bahwa setelah meninggal itu kita akan dihidupkan kembali dan akan mempertanggungjawabkan segala apa-apa yang dilakukan oleh kita di dunia, itu akan ada balasannya, yaitu di hari kiamat itu. Orang baik akan mendapatkan surga, orang buruk yang berlaku buruk, orang jahil, maka dia akan mendapatkan neraka siksaan. Oke. Oke, itu ya. Jadi ini aja yang kedua itu untuk percaya kepada hari kiamat ya. Maka semuanya harus percaya bahwa nanti itu ada hari kiamat. Sekarang kakak masih masih sekarang contoh kecilnya ketika sekarang ketika belajar gitu ya, ketika hasilnya itu buruk ya, hasil tugasnya itu buruk, maka akan ketahuan nanti hasilnya itu nilainya. Oh, kenapa ini nilainya cuma 60? Karena dulunya berbuat kesalahan, kurang belajar. Nah, itu contoh-contoh kecil di dunia ya. Nah, pada hari kiamat juga seperti itu. Ketika kita berbuat jahat di muka bumi ini, ketika kita hidup di bumi ini, sebelum kita meninggal itu, maka semuanya akan dipertanggungjawabkan nanti di hari akhirat.
Nah, makanya harus berhati-hati, jangan jahil, jangan melawan kepada orang tua itu ya. Ikuti perintah orang tua, ya. Perhatikan ketika guru menerangkan, ya. Pastikan itu semuanya akan ada pertanggungjawabannya, ya. Baik, oke. Yang tadi pertama itu adalah ajakan untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah tadi tuh untuk percaya kepada hari kiamat, bahwa di hari kiamat itu ada surga dan neraka, ada balasannya, ya, ada hukumannya. Yang ketiga itu adalah ajakan menghormati manusia. Kenapa di sini adanya ajakan untuk menghormati manusia? Karena pada waktu itu ketika di zaman jahiliyah itu banyak budak-budak yang tadi udah dijelaskan ya, budak-budak itu seperti orang kaya memperlakukan orang miskin itu seenaknya gitu, tanpa ada belas kasihannya. Nah itu barulah di situ Rasulullah SAW berdakwah supaya untuk menghormati juga, mereka juga manusia ya, walaupun mereka itu miskin atau tidak punya atau apa, mereka juga manusia yang patut kita hormati. Kenapa hormati? Karena manusia itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik buruknya itu adalah manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus tetap menghargai, menghormati. Di sini juga dijelaskan kaum perempuan pada masa Nabi Muhammad SAW sangat rendah derajatnya. Setiap bayi yang lahir perempuan langsung dibunuh karena dianggap anak perempuan tidak gunanya. Untuk itu Nabi Muhammad SAW menyerukan bahwa derajat manusia di sisi Allah adalah sama, tergantung dari amal yang diperbuat manusia dan ketakwaannya ya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini dijelaskan bahwa setiap ketika di zaman jahiliyah itu, bahwa anak-anak bayi itu dibunuh ya, khusus untuk anak bayi perempuan ya. Dianggapnya tidak ada gunanya kalau misalkan anak bayi perempuan itu lahir ketika itu di zaman jahiliyah. Namun kata Rasulullah SAW ya, di dalam materinya di sini dijelaskan bahwa semua derajat manusia itu sama ya, sama, yang wajib kita hargai dan hormati, sama di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali yang membedakan itu adalah amal perbuatannya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala atau cara beribadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Pokoknya yang membedakannya itu di hadapan Allah adalah ketakwaan amal. Selanjutnya, di sini yang kedua ya, yang selanjutnya itu tadi udah dijelaskan, yaitu membebaskan para budak manusia. Di sini dijelaskan perbudakan yang dilakukan oleh orang kaya terhadap orang miskin sangat memilukan hati Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad SAW melihat suatu penindasan kepada orang miskin oleh orang kaya, maka sangat memilukan, hatinya itu tersentuh. Nah itu makanya ada hati nurani namanya itu ya, hati yang tajam ketika melihat suatu kesalahan, suatu penindasan yang berupa penganiaya atau apa, kita terbesit dalam hati ingin menolong atau apa ya begitu. Dan itu sangat memilukan kata Nabi Muhammad. Para budak tidak kuasa menolak perintah dan tidak berdaya. Jadi para budak itu diperlakukannya itu tidak bisa menolak ya, dan tidak berdaya. Akhirnya dia mengikuti aja ya perintah-perintahnya itu karena tidak berdaya menerima apa yang diperlakukan oleh tuannya, atau tuannya itu penyuruhnya ya, penyuruh. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW menyerukan untuk menghormati manusia karena perbedaan bertentangan dengan kemuliaan yang telah diberikan Allah kepada manusia. Nah, di situ baru Nabi Muhammad SAW untuk menyerukan untuk menghormati manusia ya, dan menghargai semua kerja kerasnya itu ya berupa imbalan atau apa gitu ya.
baik. Cukup ya Kak untuk pembelajaran tentang sirah ini untuk pertama kalinya mungkin untuk kelas ini ya. Oke, cukup ya untuk tugasnya ya. Ini silakan ditulis di buku ya. Soalnya ditulis, jawabannya ditulis, lalu silakan dipotokkan ke Bapak. Ya, boleh berupa foto atau tulisan di WA. Silakan, nanti WA-nya udah tahu semuanya Kakak ya. Oke, baik dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.